Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan novel dari Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya gue mau kasih penjelasan kenapa gue bahasnya cuma 2 chapter. Terus videonya panjang juga kan. Nah, di sini gue mau bahasnya secara detail ya, nggak disingkat-singkat, terlalu singkat maksudnya. Jadi kayak detail-detail kecil itu akan gue lihatkan. Jadi gitu ya guys ya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video kemarin sampai pada saat si Kain itu duduk berhadapan dengan ibunya si Himika, ibunya si Enak, yaitu si Himika yang sedang sakit. Jadi setelah itu si Kain tuh melepaskan sihirnya gitu, high kill lah pokoknya. Seketika setelah Kain merapalkan sihirnya, sang ibu itu pun diselimuti oleh cahaya putih. Ketika cahaya itu mereda, sosok ibu itu pun sudah membaik, tidak seperti sebelumnya, dan perlahan-lahan mata sang ibu itu pun terbuka. Saat merasakan tubuhnya tiba-tiba membaik, si Himika itu pun mulai bangkit dari kasurnya sambil mengucapkan selamat pagi kepada suaminya dan anaknya. Suaminya bernama Das dan anaknya bernama Enak. Namun si Das ini langsung menahannya sambil mengatakan bahwa seorang petualang telah melakukan sihir pemulihan padanya. Jadi dia meminta si Himika untuk tetap berbaring dan jangan memaksakan diri karena baru saja pulih. Karena kehadirannya telah disebutkan, Kain pun memperkenalkan dirinya sebagai Kain von Silvoth, seorang petualang yang baru saja datang ke kota tersebut. Lalu si Das pun juga memperkenalkan dirinya sebagai Das, pemilik penginapan Cat Camness. Selain itu, Das juga memperkenalkan istrinya yang bernama Himika serta putrinya yang bernama Enak sambil mengucapkan terima kasih. Kemudian dengan senyum yang menghiasi wajahnya, Enak pun ikut mengucapkan terima kasih kepada Kain yang membuat Kain tanpa sadar mengulurkan tangannya dan membelai kepala si Enak. Mentang-mentang si Enak ini bis kucing ya. Enak pun merasa kenyamanan dengan tindakan Kain itu dan tidak menolaknya sama sekali. Perasaan Kain pun melambung tinggi karena untuk pertama kalinya dia dapat membelai telinga kucing tersebut. Merasa pengobatan yang dilakukannya sangat mudah, Kain pun kembali menyinggung tentang biaya pengobatan di gereja yang sangatlah mahal. Di akhir pembahasan mereka tentang gereja, Das pun menanyakan tentang berapa biaya yang harus dibayarnya untuk pengobatan istrinya kepada Kain. Sambil membelai kepala Enak, Kain pun mengatakan untuk tidak mempermasalahkan hal itu karena dia juga sudah diberikan makanan yang enak serta dapat melihat senyum Enak yang ceria. Mendengar perkataan Kain, Enak pun menyusutkan lehernya dan langsung naik di pangkuan Kain. Das pun berusaha menghentikan Enak karena menurutnya itu hanya akan merepotkan Kain. Namun Kain menahannya sambil mengatakan bahwa tindakan Enak itu malah membuatnya merasa menjadi seorang kakak. Kemudian Das pun bertanya kepada Kain apakah Kain sudah menemukan tempat penginapan. Karena jika belum, Das berniat untuk menawarkan Kain untuk menginap di tempatnya sebagai tanda terima kasihnya karena telah menyembuhkan sang istri. Kain pun mengatakan bahwa dia memang belum menentukan di mana dia akan menginap, sehingga Kain pun menerima tawaran si Das. Enak yang sedang ada di pangkuan Kain pun senang mendengar keputusan yang dibuat oleh Kain itu. Das yang tampak senang dengan kesembuhan istrinya pun menjadi bersemangat dan akan berusaha membuat makan malam yang enak untuk Kain. Karena Kain merasa masih ada waktu, jadi Kain pun berniat untuk berkeliling kota lagi dan akan kembali saat makan malam. Sambil bergumam tentang banyaknya masalah yang dia temui di kota itu, Kain pun meninggalkan toko. Kain pun berjalan-jalan di kota sepanjang hari dan setibanya di sebuah lorong sepi, ia pun terbang menggunakan sihir fly sambil terus memperhatikan keadaan kota dari ketinggian. Sambil memikirkan penciptaan kota seperti apa yang ingin dia buat, Kain pun mendarat di sebuah lorong sepi dan berjalan kembali ke penginapan. Ketika Kain membuka pintu,
Enak pun menyambut Kain dengan wajahnya yang penuh senyum. Sambil memberikan kunci kamarnya kepada Kain, Enak pun mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan kamar khusus untuk Kain dan akan memanggil Kain saat makanannya sudah siap. Di penginapan itu lantai 1 digunakan untuk resepsionis dan tempat makan, sedangkan lantai 2 dan lantai 3 merupakan kamar untuk menginap. Kain pun naik ke lantai 3 dan menuju kamar pertama di paling ujung. Ketika Kain membuka kunci dan masuk ke dalamnya, Kain menemukan ruangan yang lebih luas dari apa yang dibayangkannya. Ada 2 buah tempat tidur ukuran double dan ada juga sofa serta peralatan lainnya. Kain pun melepaskan leather armornya dan menggunakan sihir clean untuk membersihkannya. Setelah itu ia pun menyimpannya di dalam item box lalu menggantinya dengan baju biasa. Ketika Kain sedang terduduk tersantai di sofa sambil memikirkan langkah apa yang sebaiknya dilakukannya, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Suara itu berasal dari Enak yang datang untuk memberitahu Kain bahwa makanannya sudah siap. Setelah menjawab panggilannya, Kain pun bangun dari sofa lalu membuka pintunya. Enak pun menatap Kain dan pipi Enak pun menjadi agak memerah. Merasa aneh, Kain pun mendekatkan wajahnya dan memperhatikan Enak yang membuat wajah Enak malah semakin memerah. Memanglah Kain ya. Enak mengatakan bahwa Kain tampak seperti bangsawan yang keren. Setelah mengatakan itu, Enak pun langsung pergi meninggalkan Kain. Pakaian yang digunakan Kain adalah pakaian yang biasa yang dipakai bangsawan, yang tentu saja itu berbeda dari pakaian yang dipakai masyarakat biasa karena terbuat dari bahan yang berkualitas sangat tinggi. Karena pakaian lain yang Kain miliki juga sama seperti itu, jadi Kain pun memutuskan untuk langsung turun menuju ke ruang makan. Sesampainya di tempat makan, Das pun terkejut melihat penampilan Kain. Himika yang menyadari keberadaan Kain pun langsung berdiri dan membungkukkan badannya sambil mengucapkan terima kasih karena Kain telah memberikan sihir pemulihan kepadanya sehingga sekarang dia sudah sembuh total. Setelah mengucapkan rasa terima kasihnya dan mempersilahkan Kain menikmati makanannya, Himika pun kembali menuju ke dapur. Ketika Kain melihat di sekelilingnya, dia pun melihat parti petualang yang terdiri dari 4 orang serta pengrajin yang baru pulang bekerja menunggu makanan mereka. Parti petualang itu pun mengobrol membahas tentang guild petualang yang hancur akibat penyambutan anak baru yang membuat wakil ketua guild sampai harus ditandu. Nah, itu adalah salah satu dari perbuatan si Kain ya. Ada di video sebelumnya. Sambil mendengar obrolan yang tak terlalu ingin didengarnya itu, Kain pun hanya meminum jus buah miliknya. Tidak lama setelah itu, Enak pun datang membawakan Kain sepiring makanan. Kain pun menerima nampan dari Enak dan melihat masakannya. Di sana tampak rebusan yang masih panas yang merupakan white stew yang berisi daging orc serta 2 potong roti dan salada. Kain pun menyatukan telapak tangannya dan itadakimasu. Lalu setelah itu menyedok stew itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa daging yang lembut itu pun menyebar di dalam mulutnya, kayak anime Shokugeki no Soma ya. Kain pun tersenyum kepada Enak yang sedang menunggu di sebelahnya. Setelah puas dengan reaksi Kain, Enak pun pergi menuju pelanggan lain untuk mencatat pesanan mereka. Setelah selesai makan, Kain pun kembali ke kamar dan bersantai. Lalu scene pun berpindah di suatu tempat di kota Drintel. Di ruangan itu terdapat sebuah meja dan 4 kursi di setiap sisinya. Hanya cahaya lampu yang terdapat di tengah meja yang menyinari ruangan itu. Di ruangan redup itu duduklah 4 orang pria dan 1 orang wanita. Mereka sedang membahas tentang wali kota baru yang baru saja dikirim ke kota mereka. Nah, sebelumnya gue akan bahas ini 4 orang pria dan 1 wanita ini adalah salah satu yang sebenarnya petinggi-petinggi yang ada di kota Drintel. Nah, yang salah satunya itu adalah si Betty. Betty ini bukan julukannya sih, statusnya di kota tersebut sebagai wakil guild Sumaster ya, Sumaster dari guild. Nah, terus ada 2 pria lagi. Ada 4 ya. Yang satunya si Elif. Elif ini asisten wali kota yang sudah bertemu dengan Kain, tapi dia masih di sini Kain masih belum tahu bahwa si Elif itu adalah si penjahatnya. Terus ada satu lagi yaitu si pemimpin gereja, nanti akan muncul di chapter selanjutnya. Terus ada 2 lainnya itu petualang tingkat tinggi kalau nggak salah ya. Jadi yang Kain temui si Betty dengan si Elif ini adalah penjahat utamanya. Karena mereka sudah mendengar bahwa wali kota tersebut masih anak-anak, jadi mereka pun memperkirakan wali kota tersebut pasti akan lari juga seperti wali kota yang sudah-sudah.
Mendengar ketiga orang lainnya saling berbicara, seorang yang sedari tadi diam pun menghentikan mereka karena orang ini tahu bahwa wali kota yang baru juga adalah seorang petualang. Jadi jika ada masalah, dia berencana akan menjadikan wali kota itu sebagai umpan monster saat wali kota tersebut menjalankan quest. Mendengar rencana pria itu, ketiga rekannya pun mengangguk. Kemudian pria itu pun memerintahkan Rick untuk bersiap agar daerah kumuh yang ditanganinya bisa bergerak kapanpun. Selain Rick, pria itu juga memerintahkan Betty juga untuk bersiap. Rick yang mengenakan tudung hitam itu pun mengangguk dan akan segera mempersiapkan Dark Wheel agar bisa bergerak kapanpun. Pria itu juga berharap bahwa situasi rumit yang baru saja menimpa Will pun juga akan kembali tenang. Mendengar itu, Betty pun mengangguk sambil teringat dengan apa yang terjadi hari itu. Pria yang tampak seperti pemimpin itu pun mengungkapkan bahwa yang terbaik bagi kota itu adalah ketika mereka berempatlah yang mengelolanya bersama seperti biasanya. Ketika Kain sedang tidur, ini pindah scene ya. Ketika Kain sedang tidur di dalam sebuah kamar yang mewah, Kain pun mendengar suara pintu diketuk. Matahari sudah terbit dan orang-orang di kota pun sudah beraktivitas. Setelah mengetuk, Enak pun bergegas masuk ke dalam kamar Kain sambil mengucapkan Ohayo gozaimasu. Kain yang masih mengantuk pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya sambil membalas ucapan si Enak. Kain pun merangkak keluar dari tempat tidur sambil mengusap matanya yang mengantuk. Setelah mengatakan bahwa sarapan sudah siap, Enak pun langsung meninggalkan kamar karena hari itu Kain harus pergi ke balai kota. Jadi ia pun menggunakan baju biasa. Ketika Kain turun ke tempat makan, Kain pun melihat Himika tampak sudah sehat dan sudah mulai bekerja seperti biasanya. Saat Kain menyapanya, Himika pun menghentikan pekerjaannya dan berbalik dengan penuh senyum sambil membalas sapaan Kain. Kain pun berpesan, jika sesuatu terjadi lagi kepada Himika, maka dia akan menggunakan sihir penyembuhannya lagi. Karena sarapan sudah disiapkan, Himika pun mengarahkan Kain ke tempat sarapannya. Sesuai dengan arahan Himika, Kain pun duduk di counter tempat makannya sebelumnya. Tak lama kemudian makanan pun datang. Menu hari itu adalah bacon dan telur orak-arik, juga sup dan roti. Kain pun langsung menyantapnya karena lapar. Setelah selesai makan, Kain pun berterima kasih dan mengabari Enak bahwa setelah menyelesaikan beberapa hal, dia akan langsung kembali ke ibu kota dan akan berkunjung kembali dalam waktu dekat. Das yang keluar dari dapur pun meminta maaf karena telah banyak merepotkan Kain dan meminta Kain untuk mampir lagi ketika Kain datang lagi ke kota Drintel walau hanya untuk makan. Kain pun memastikan bahwa dia akan datang lagi dan Enak pun mengintip dari sudut dapur dengan wajah yang hampir menangis. Melihat itu, Kain pun memanggil Enak dengan suara lembut. Enak pun memeluk Kain sambil mengatakan bahwa Kain harus berjanji akan datang lagi. Kayaknya calon-calon harem sini, tapi enggak sih. Karena nantinya calon harem si Kain ini bertambah 2 lagi ya. Satunya itu si Sain ini Sen ya. Sen itu dari ibu kota suci. Terus ada satu lagi itu dari kerajaan Basias atau apa gitu, lupa. Pokoknya ada deh. Kain pun memastikan bahwa dia akan datang lagi dan Enak pun mengintip dari sudut dapur dengan wajahnya yang hampir menangis. Melihat itu, Kain pun memanggil Enak dengan suara lembutnya. Enak pun memeluk Kain sambil mengatakan bahwa Kain harus berjanji akan datang lagi. Sambil membelai kepala Enak, Kain pun berjanji akan datang lagi dan berpesan agar Enak harus rajin membantu si ibunya. Kain pun meninggalkan penginapan itu sambil diantar oleh mereka bertiga. Lalu Kain pun pergi menuju ke balai kota untuk menghadiri pertemuan yang akan diadakan. Karena penjaga yang ada di gerbang adalah orang yang sama dengan yang sebelumnya, Kain pun langsung diperbolehkan masuk ke ruang kerjanya. Sang wakil wali kota Elif yang menyapa Kain pun bertanya apakah Kain ingin berganti pakaiannya dengan pakaian bangsawan terlebih dahulu. Menyadari bahwa ini adalah kesan pertamanya, Kain pun berpikir dia harus menggunakan pakaian formalnya. Kain pun segera memasuki ruang kerjanya dan mengeluarkan pakaian bangsawannya dari item box dan mulai mengganti pakaiannya. Setelah memastikan penampilannya di depan cermin, Kain pun duduk di kursi kerjanya sambil memikirkan langkah yang harus diambilnya untuk mengubah dan menyelesaikan berbagai macam masalah di kota itu agar bisa berkembang. Kain pun memperhatikan dokumen pendapatan dan pengeluaran kota yang diserahkan Elif. Di sana terlihat jelas bahwa kota itu mengalami defisit hingga harus disubsidi oleh kerajaan.
Kain adalah seorang siswa SMA di dunia sebelumnya, sehingga pemahamannya tentang hitungan dan angka pun melebihi orang-orang yang ada di dunia itu. Ketika Kain memfokuskan pandangannya pada dokumen itu, ia pun menemukan beberapa poin yang sedikit aneh dan menandainya menggunakan bahasa Jepang agar tidak dimengerti oleh orang di dunia tersebut. Di tengah kesibukannya, Elif pun telah menyiapkan makan siang dan mereka berdua pun mengobrol tentang pekerjaan mereka. Elif pun menjelaskan bahwa kota itu memiliki banyak petualang sehingga sulit sekali bagi pemerintah untuk mengumpulkan pajak. Padahal si Elif ini menggelapkan dana pajaknya. Jadi gitu. Meskipun mereka dapat menjalankan pemerintah menggunakan pajak yang mereka dapat dari penginapan dan penjualan di toko-toko, namun karena mereka harus mengeluarkan dana subsidi untuk gereja dan juga dana untuk mengontrak bil petualang, jadi mereka pun menjadi krisis. Kain pun menanggapi penjelasan Elif dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan poin-poin yang telah ia tandai. Yang pertama adalah soal gereja. Ketika Kain bertanya kepada orang-orang, Kain menemukan bahwa mereka harus membayar terlalu mahal daripada gereja di ibu kota. Dan itu terlalu tinggi untuk sebuah uang amal yang hampir 10 kali lipatnya dari yang ada di ibu kota kerajaan. Kain pun merasa itu sudah terlalu parah, sehingga Kain pun berpikir mereka perlu memanggil pendeta baru dari ibu kota. Dengan nada yang terburu-buru dan berkeringat, Elif pun menjelaskan bahwa itu menjadi mahal karena tidak banyak orang yang datang dan menerima sihir penyembuhan di gereja. Namun, Kain tidak sependapat dengan penjelasan Elif. Menurutnya, orang-orang tidak mau datang karena harganya mahal. Jika gereja mau menurunkan harganya, mungkin akan banyak orang yang datang dan uang sumbangan amal pun juga akan menjadi bertambah. Selain itu, pemerintah juga sudah mengeluarkan subsidi sehingga pemerintah berhak memeriksa catatan keuangan gereja. Kain pun terus bertanya sambil memikirkan aspek masyarakat umum yang ada di kehidupan masa lalunya. Kemudian, Elif pun menjawab pertanyaannya Kain dengan wajah memucat sambil mengatakan bahwa sebenarnya dia belum pernah memeriksa catatan keuangan gereja. Mendengar jawaban Elif, Kain pun berencana akan meminta gereja untuk menunjukkan catatan keuangan mereka saat Kain datang lagi ke Drintel. Dan jika pihak gereja tidak bisa menunjukkannya, maka Kain akan menghentikan subsidi mereka. Kemudian, untuk masalah pemukiman kumuh, Kain pun berencana akan memberikan pekerjaan kepada mereka agar jumlah mereka dapat berkurang, karena Kain merasa kota itu terlalu bergantung kepada petualang. Selain itu, Kain juga merasa mereka tidak punya cukup ruang di dalam dinding kota tersebut, sehingga Kain berencana akan memperluas dinding kota. Dan setelah diperluas, maka akan dibangun beberapa perusahaan untuk memperkerjakan para pengangguran di kota itu. Menanggapi pertanyaan Kain, Eli pun menjawab dengan tingkah mencurigakan sambil menyeka dahinya karena melihat seorang wali kota berusia 10 tahun yang memiliki wawasan yang sangat luas. Namun sebelum itu terjadi, pertama-tama mereka harus menghadapi Guild terlebih dahulu. Elif pun mengatakan bahwa ketua Guild Rixet dan wakilnya Betty akan segera datang. Kain pun untuk pertama kalinya mengetahui bahwa Betty adalah seorang wakil ketua Guild. Menurut Kain, ketua guildnya mungkin adalah seorang yang sedikit mempunyai otak. Namun wakil ketua guildnya adalah orang yang sedikit bermasalah, seperti apa yang dikatakan oleh pedagang sate di kota. Setelah makan, Elif pun meninggalkan posisinya. Kain pun memberitahu Elif untuk memanggilnya jika ketua dan wakil ketua guild petualang sudah datang. Dan sementara menunggu mereka, Kain pun masuk ke ruang kerjanya sendirian. Kain pun membuat catatan hal-hal yang ingin ia selidiki sendiri, lalu memasukkannya ke dalam item box. Setelah sedikit melewati tengah hari, seorang petugas pun datang memanggil Kain dan melaporkan bahwa Guild Master Rixet dan Sub Guild Master Betty sudah datang, di mana saat mereka sedang disambut oleh Elif. Kain pun sedikit mengingat apa yang terjadi sebelumnya di guild dan meninggalkan ruang kerjanya sambil penasaran dengan ekspresi apa yang akan mereka buat nantinya. Di sini Rixet dengan Betty ini belum tahu ya bahwa si Kain itu wali kota baru. Betty udah tahu. Elif yang sudah terlebih dahulu berada di ruang tamu bersama mereka berdua pun menemani mereka mengobrol dengan suaranya yang sangat kencang. Rixet pun mengungkapkan protesnya karena dia harus menghadiri undangan wali kota di saat dirinya sedang sibuk mengurus guild yang telah hancur berantakan. Mendengar itu, Kain pun menyadari apa yang telah dia lakukan kemarin. Tak lama setelah itu, seorang petugas pun memasuki ruangan. Setelah mengetuk pintu, dia pun mengumumkan bahwa Viscount Kain telah tiba.
Rikset dan Betty yang merupakan perwakilan dari guild petualang yang tanpa memperdulikan sopan santun mereka pun langsung duduk di sofa. Lalu Kain pun memasuki ruangan itu. Saat mereka melihat wajah Kain, ekspresi wajah mereka pun membeku karena lawan yang kemarin sempat menghancurkan tempat latihan dan membuat para petualang dan wakil ketua guild sampai mengompol, sekarang telah berada di hadapan mereka. Kain pun segera duduk di sofa di hadapan mereka sambil menyapa dengan normal. Kain pun memperkenalkan dirinya sebagai Kain von Chelvoet Berintel. Rikset dan Betty pun hanya bisa terdiam dengan mulut mereka yang terbuka. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Di video selanjutnya itu nanti akan ada penyerangan ke mansion si Kain, karena dari 4 pemimpin Dark Guild ini akan menyerang Kain karena telah mengambil posisi wali kota yang baru dan akan memimpin kota Berintel. Jadi mereka ini kayak apa sih, menyerang diam-diam lah. Mereka juga membawa petualang dari guild Dark Guild gitu. Jadi ramai deh pokoknya nanti. Tapi itu sih easy lah bagi Kain karena Kain memanggil si Haku dan Ginnya. Itu akan kita bahas di next video. Sampai di sini dulu dan see you.